besok pagi aku akan berangkat ke pengadilan untuk mendaftarkan surat gugatan beserta melaporkan mereka dalam kasus perselingkuhan dan perzinahan. Rasanya tidak sabar untuk membuat Mas Sandi dan Mawar terkena serangan jantung. Pasti akan sangat menghebohkan dan aku harus siap-siap jika nanti mendapatkan serangan dadakan dari sana. Bunda, aku bete. Aku mengerutkan kening melihat pada Sanum yang datang seraya menekuk wajah. Ponsel aku simpan di atas nakas karena percakapan dengan Safira telah selesai. Kini tanganku beralih memegang kedua pipi Sanum yang merengut tidak bersahabat. Bete kenapa, Sa? Tanyaku menatap kedua mata indah berbulu lentik itu. Bosan, Bunda. Pengen pulang ke rumah kita. Sanum kangen sama kakak, sama ayah juga. Hatiku sedikit tercubit dengan ucapan Sanum. Dia yang tidak tahu apa-apa harus menjadi korban perceraian ibu dan ayahnya. Menjelaskan pun rasanya percuma. Sanum tidak akan mengerti. Yang ada, aku hanya akan membuat perasaan putriku terluka dengan begitu dalam. Sanum sayang, sebenarnya kita tidak bisa lagi pulang ke rumah ayah, nak. Mata indah itu mengerjap beberapa kali melihatku tidak mengerti. Kenapa, Bunda? Tanyanya polos. Aku menarik napas dalam-dalam menampung oksigen yang mungkin akan terasa kurang. Karena ayah dan kakak kembali pada keluarganya. Kataku hati-hati. Aku yakin Sanum tidak akan mengerti dengan ucapanku. Terlihat dari wajah itu yang tidak bereaksi sama sekali, justru memperlihatkan kebingungan yang semakin kentara. Kita kan keluarganya, Bunda, kata Bu Safira. Ayah, Bunda, dan kakak itu keluarga Sanum. Terus kok kata Bunda, ayah kembali pada keluarganya? Keluarga yang mana? Aku menggaruk kening yang sebenarnya tidak gatal sama sekali. Pertanyaan Sanumlah yang membuatku pusing mencari jawaban. Aku diam, Sanum pun demikian. Putriku menunggu jawaban, sedangkan aku mencari jawaban yang bisa membuat dia mengerti. Sanum akan pinter, anak cerdas, nanti akan ada masanya. Sanum paham akan situasi dan kondisi kita ini. Bunda tidak bisa menjelaskan sekarang, sayang. Sanumnya masih terlalu kecil, ujarku, mengusap rambutnya yang panjang tebal bergelombang. Sanum merengut lagi. Dia bersidekap dada dengan masih melihat ke arahku. Tapi Sanum kangen kakak, Bunda. Kangen jalan-jalan, makan-makan di restoran, terus main kuda-kudaan sama ayah. Di sini Sanum enggak ada yang ajarin gambar, Bun. Aku mendesah panjang. Dengan cara apa lagi aku bicara agar Sanum tidak terus bertanya? Apa ini alasan Bapak menyuruhku bertahan? Karena anak yang akan menjadi korban. Allah, kenapa aku harus dihadapkan pada situasi yang sulit seperti ini? Bunda, apa Sanum tidak bisa lagi ketemu ayah dan kakak? Tangan Sanum mengambil tanganku, membuat mata ini kembali menatap wajah mungil perpaduan wajahku dan Mas Sandi. Boleh, sayang. Sanum masih bisa bertemu dengan ayah dan kakak. Nanti Bunda telepon ayah agar mau main sama Sanum. Sekarang ayahnya sedang sibuk kerja, jadi belum bisa ditemui. Sanum mengangguk lemah. Putriku kemudian beringsut turun lalu keluar dari kamar. Aku merasa bersalah telah membuat gadis kecilku kehilangan keceriaan. Demi Tuhan aku sakit melihat wajah sedih Sanum. Tapi aku pun tidak bisa menjanjikan yang akan lebih menyakiti hati dia jika nanti harapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Biarlah seperti ini dulu, sampai nanti aku dan Mas Sandi memiliki kesepakatan dalam mengurus Sanum. Itu pun kalau dia mau. Kalau tidak, aku akan bawa Sanum jauh dari ayahnya sekalian. Yuk berangkat, yuk. Aku berteriak dari luar memanggil gadis kecilku.
Tidak lama kemudian, Sanum keluar dengan ibu di belakangnya. Gadis cantikku siap pergi ke sekolah dengan wajah yang kembali ceria. Semalam aku sempat khawatir jika pembicaraan kami akan membekas dan membuat anak itu larut dalam kesedihan. Namun ternyata tidak. Sanum si anak manis bangun dengan wajah ceria dan semangat sekolah seperti semula. Aku bahagia melihat itu. "Nenek, mau ikut ke sekolah Sanum?" ujar anakku ketika hendak masuk ke mobil. "Ah, tidak. Nenek harus ke pasar sama kakek. Sanum sama bunda saja ya. Ingat, jangan nakal di sekolah. Belajar yang baik dan harus nurut sama ibu guru." "Harus nurut sama ibu guru," ujar Sanum mengucapkan kata yang sama dengan yang diucapkan neneknya. Setelahnya, putriku tertawa. Dia melambaikan tangan pada ibu yang juga sudah bersiap untuk pergi ke pasar. Rencana hari ini, aku akan pergi ke kantor pengadilan agama bersama Devano. Semalam, aku dan dia sudah membuat janji untuk pergi bersama. Bismillah, ucapku dengan mengukir senyum, bersiap pergi membelah jalanan ibu kota di pagi hari. "Siap sekolah, Sah?" tanyaku, menoleh ke samping. "Siap, Bunda. Let's go." Kami tertawa bersamaan hingga akhirnya mobil yang kami tumpangi melaju perlahan, meninggalkan rumah ibu dan bapak. Di belakang mobil kami ada mobil bapak yang akan pergi ke pasar. Toko kain milik orang tuaku lumayan besar. Mereka juga punya 2 karyawan yang membantu melayani pelanggan. Penghasilannya sangat cukup untuk mereka. Bahkan untuk makanku dan Sanum pun mereka mampu memberikannya. Namun sebagai anak, aku tidak mau bergantung. Tanggung jawabku bukan hanya sebagai anak saja, tapi sebagai orang tua yang berkewajiban memberikan kehidupan yang layak untuk putriku. Mencari pekerjaan sudah ada dalam agendaku. Beberapa kantor pun sudah aku tuliskan sebagai tujuan mencari pekerjaan. "Yuk turun," kataku setelah kami sampai. "Bunda, mau ikut sekolah?" ujar Sanum nyengir, memperlihatkan gigi yang ompong di bagian depannya. "Hei, bukan. Bunda mau bertemu Bu Safira buat menitipkan Sanum, si cantik jelita." Dia tertawa seraya beringsut turun dari mobil. Aku pun sama, melihat dia selalu menebar tawa membuat hatiku berbunga-bunga. "Tuh, Ibu Safira, Bunda," seru Sanum ketika melihat gurunya itu. Putriku langsung berlari kecil menghampiri Safira, lalu mencium takzim punggung tangan wanita itu. Selanjutnya dia masuk ke dalam kelas setelah pamit dan mencium punggung tanganku terlebih dahulu. "Hei, ceria banget, lagi seneng kayaknya," tegur Safira menyenggol lenganku. "Gak tahu, Nifir, aku merasa bebanku sedikit berkurang setelah mendapatkan bantuan pengacara. Aku jadi optimis saja bisa bercerai, plus bisa tetap bersama Sanum." Karena yakin bercerainya, apa karena pengacaranya?" "Apaan sih?" ujarku yang langsung disambut tawa oleh Safira. "Oh iya, Fir, sekarang aku harus ke pengadilan, jadi aku minta tolong jagain Sanum ya. Kalau nanti pulang, tapi aku belum jemput, kamu mau kan antar putriku ke toko ibu?" Safira membuang napas kasar. Mau nolak gak enak, dituruti keenakan. Bingung aku. Aku tertawa seraya menutup mulut dengan kedua tangan. Sadar diri memang, jika sejak Sanum masuk sekolah, aku banyak merepotkan dia. Dia bukan hanya jadi guru putriku, tapi merangkap sebagai pengasuh yang sukarela aku repotkan tanpa bayaran. "Aku pergi dulu ya, tidak enak kalau telat," kataku kemudian. Safira mengangguk seraya menepuk-nepuk pundakku memberikan semangat. Aku pun segera pergi meninggalkan sekolah putriku dan bersiap untuk melanjutkan rencana. Jarak antara sekolah Sanum ke pengadilan cukup jauh. Belum lagi jalanan ibu kota yang padat cenderung macet di pagi hari, membuatku harus menghubungi Devano
mengatakan pada dia jika aku akan sedikit terlambat. Bersambung.